Oke, what's up sahabat Degree, kembali lagi bersama kakak di channel YouTube Degree Private. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mengulas materi komposisi fungsi. Komposisi fungsi ini itu ada di kelas 10 ya, di mata pelajaran matematika wajib. Oke, langsung saja ke materinya. Sebelum ke komposisi fungsi, terlebih dahulu kita pahami dulu mengenai fungsi. Nah, mungkin masih ingat adik-adik, fungsi ini sudah pernah dijelaskan di jenjang SMP MTS kelas 8 ya, materi fungsi. Jadi fungsi adalah relasi himpunan A ke himpunan B dengan setiap anggota dari himpunan A dipasangkan ke tepat satu anggota himpunan B. Jadi itu kita sebut dengan fungsi. Jadi fungsi itu adalah relasi khusus. Satu relasi khusus di mana setiap anggota A itu harus memiliki pasangan dengan anggota B dan pasangannya harus tepat satu. Tidak boleh lebih dari satu ya. Minimal maksimal satu. Contohnya, ini kita gunakan diagram panah ya. Contohnya, saya punya himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B, anggotanya adalah 5, 6, 7, dan 8. Nah, kalau kita perhatikan, apakah contoh ini itu memenuhi fungsi atau bukan? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah bukan. Kenapa? Karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan dengan anggota B, yaitu 4 ya, anggota A 4. Dia tidak memiliki pasangan. Nah, di sini. Nah, karena dia 4 ini tidak memiliki pasangan, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai fungsi. Misalkan di sini saya hubungkan dengan 5 misalkan. Nah, seperti ini, maka relasi ini baru bisa kita sebut dengan fungsi. Nah, karena setiap anggota A memiliki pasangan tepat satu dengan anggota B. Nah, seperti itu ya fungsi. Ini kita hanya mengingat ya materi yang sebelumnya, prasyaratnya. Sekarang kita pahami mengenai fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu komposisi. Lebih dari satu fungsi. Di mana suatu fungsi yang ringnya menjadi domain dari fungsi yang lain. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi, suatu komposisi fungsi itu adalah fungsi yang diteruskan. Nah, kalau tadi contoh di sini itu hanya ada dua himpunan ya, himpunan A dan himpunan B, ini satu fungsi. Nah, satu fungsi, maka nanti ada lagi fungsi ini diteruskan. Nah, contohnya, nah seperti ini. Contohnya seperti ini. Ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Himpunan A dan B kita sebut dengan fungsi F. Himpunan B ke C kita sebut dengan fungsi G. Nah, ini namanya komposisi fungsi. Jadi fungsinya lebih dari satu. Nah, di sini tadi ada pernyataan bahwa suatu fungsi yang ring itu apa? Daerah hasil ya. Ring itu adalah daerah hasil. Ring itu adalah daerah hasil. Nah, ring itu adalah daerah hasil. Menjadi domain fungsi yang lain. Domain itu daerah asal ya. Maksudnya ini gimana? Maksudnya ini di himpunan A itu ada domain 1, 2, 3, dan 4. Ini dipasangkan dengan anggota himpunan B. Nah, di himpunan B yang sebagai ring atau daerah hasil itu adalah 1, 5, 6, dan 8. Jadi anggota B yang dipasangkan dengan anggota A itu namanya kita sebut dengan ring. Nah, di sini suatu fungsi yang ringnya menjadi domain fungsi yang lain. Nah, B ini selain dia menjadi kodomain itu daerah lawan dari himpunan A, dia juga bertindak sebagai domain dari fungsi G ya, dari domain dari fungsi G. Di mana domain dari fungsi G itu anggotanya min 1, 5, 6, dan 8. Nah, yang dipasangkan dengan himpunan C itu 5 dan 6. 5 dan 6 ya. 5 dan 6. Seperti ini, 5 dan 6. Nah, syaratnya supaya komposisi ini itu ada, maka
antara ring dari fungsi f ya dan domain dari fungsi g itu harus memiliki irisan, Kalau kita perhatikan domain dari daerah asal di fungsi g itu kan ada 5 sama 6 ya yang memiliki pasangan. Nah, berarti 5 dan 6 ini itu yang kita sebut dengan domain dari fungsi g ini. Jadi yang beririsan dengan daerah hasil dari fungsi f. Nah, itu baru komposisinya ada. Jadi 1, 5, ke 3. Jadi nanti kalau kita cari dari A ke C, itu namanya adalah G bundaran F. Nah, ini bacanya bundaran, nanti saya kakak jelaskan ya. Jadi 1 ke 3, 2 ke 7. Nah, seperti itu ya penjelasan secara singkat. Oke, kita ke next. Contoh komposisi fungsi. Nah, oke. Perhatikan ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Nah, himpunan A ke himpunan B itu kita sebut dengan fungsi G. Kemudian himpunan B ke C itu kita sebut dengan fungsi F. Nah, seperti itu ya. Maka kalau misalkan seperti ini, nah kalau misalkan gambar yang pertama dulu ya, gambar yang pertama, yang atas. Nah, ini kita sebut dengan atau kita baca dengan F bundaran G. F bundaran G ya, F bundaran G. Nah, kita baca dengan fungsi F komposisi G itu atau dibaca F bundaran G. Nah, yang ini ya, dimana fungsi G kemudian dilanjutkan dengan fungsi F, itu namanya adalah F bundaran G. Jadi G ini kita substitusikan ke dalam F. Nah, Gx ini kita substitusikan ke dalam F. Sehingga F bundaran Gx atau F komposisi G itu sama dengan Fgx ya, ini sama dengan Fgx. Yang di sini ya, itu sama dengan Fgx. Jadi fungsi Gx dimasukkan ke dalam atau disubstitusikan ke dalam F. Nah, ini Gx kita masukkan ke dalam F. Nah, itu namanya F bundaran G. Nah, contoh yang lain, yang kedua, yang A ke B itu kita sebut dengan fungsi F, B ke C itu kita sebut dengan fungsi G. Maka kalau dari A ke C, himpunan A ke C, itu kita sebut dengan G bundaran F. Ya, balikannya ya, G bundaran F. Artinya adalah Fx kita masukkan ke dalam G. Fx kita substitusikan ke dalam fungsi G. Nah, seperti itu. Seperti itu ya penjelasan tentang komposisi fungsi. Ini yang perlu adik-adik semua pahami. Kalau F bundaran G artinya adalah Gx disubstitusi ke dalam F. Kita mulai dari yang belakang ya, dari yang belakang ya. Nah, kalau G bundaran F berarti Fx kita substitusi ke G. Ini Gx kita substitusi ke F. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Simple ya. Seperti itu komposisi fungsi. Oke, kita coba ya. Oh, sifat-sifat komposisi fungsi. Yang pertama, F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Itu maksudnya adalah dia tidak komutatif. Jadi hasil dari F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Ya, kalau dibalik itu dia tidak sama, tidak komutatif. Kemudian yang kedua, berlaku sifat asosiatif. F bundaran G bundaran Hx hasilnya akan sama dengan F bundaran G bundaran Hx. Kalau kita kerjakan dulu yang G bundaran H ataupun kita kerjakan dulu G bundaran F bundaran G, maka dia hasilnya akan sama karena dia berlaku sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga, memiliki identitas ya. Kalau F kita komposisikan dengan identitas ya, maka dia akan menjadi Fx itu sendiri. Oke, seperti itu. Lanjut kita ke contoh soalnya. Jika Fx sama dengan 3x plus 4 dan Gx sama dengan 2x min 5, maka tentukan F bundaran Gx dan G bundaran Fx. Kita coba ya, kita buktikan sifatnya tadi. Apakah F bundaran Gx itu benar-benar tidak sama dengan G bundaran F? Kita lihat di contoh soal ini ya.
Oke, kita kerjaan yang pertama, F bundaran GX, maksudnya berarti GX kita substitusi ke dalam F ya, seperti itu. Ini saya tandai warna merah ya, GX-nya, supaya adik-adik bisa lebih jelas. Kemudian F 2S min 5. Nah, 2S min 5 ini GX ya. 2S min 5 ini GX. Nah, ini 2S min 5. Jadi tadi GX-nya kan 2S min 5. Ini. Nah, berarti F 2S min 5. Kalau misalkan di sini X ya, maka di sini 3X. Kalau di sini X. Kalau di sini saya ubah menjadi misalkan A, maka di sini 3A. Kalau di sini A plus 1, berarti di sini 3 kali A plus 1. Nah, seperti itu mengikuti ya. Nah, di sini F 2X min 5, maka jadinya adalah 3 ya, 3 dikali 2X min 5 plus 4. Karena di sini tadi kita ubah menjadi 2X min 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita operasikan ya. 3 kita kalikan dengan 2. Kemudian 3 kita kalikan dengan negatif 5. Jadinya 3 kali 2, 6. 6X. 3 kali negatif 5, negatif 15. Min 15 plus 4. Ini bisa kita sederhanakan ya. Jadinya adalah 6X min 11. Jadi F bundaran GX hasilnya adalah 6X min 11. Oke, mudah ya. Selanjutnya kita cari G bundaran F. Nah, G bundaran Fx artinya adalah Fx kita substitusikan ke dalam G. Fx kita substitusikan ke dalam G. Kita masukkan ke dalam G ya. Nah, Fx itu sendiri adalah 3S plus 4. Nah, ini ya. Fx adalah 3S plus 4. Sama seperti tadi. Kalau di sini X, maka di sini X. Kalau di sini A, maka di sini A. Kalau di sini 3S plus 4, maka di sini juga kita ganti dengan 3S plus 4. Jadinya 2 dikali 3S plus 4 min 5. Nah, seperti ini jadinya ya. Kemudian kita kalikan 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Kurangi 15. Kurangi 5. Kemudian 6X plus 8 min 5. 8 min 5 di sini adalah 3. Jadi 6X plus 3 itu adalah G bundaran F. Kalau kita perhatikan hasil dari F bundaran GX dan G bundaran Fx itu kan berbeda ya. Ini dia berbeda. Kalau F bundaran G itu 6X min 11, kalau G bundaran F itu 6X plus 3. Berbeda, sehingga tadi itu sifatnya adalah tidak komutatif. Oke, lanjut. Kita ke contoh soal berikutnya, yang kedua ini ya. Jika Fx sama dengan 5X min 7 dan F bundaran GX sama dengan 6X min 2, maka tentukan GX. Ini maksudnya, salah ini soalnya, maksudnya tentukan GX gitu ya. Sekarang kita balik. Kalau tadi diketahui Fx, diketahui GX, kemudian tentukan F bundaran G. Nah, sekarang kita balik. Diketahui Fx dan F bundaran GX-nya. Komposisinya diketahui. Tapi GX-nya tidak diketahui, yang kita cari. Nah, bagaimana? Caranya, kita lewat F bundaran GX-nya. Nah, F bundaran GX itu sama dengan 6X min 2 ya, ada di soal. Nah, itu. Tadi kita ingat kalau F bundaran GX itu apa jadinya? Iya, betul. GX disubstitusikan ke dalam F. Itu saya tandai warna merah ya. GX disubstitusikan atau dimasukkan ke dalam F. Sama dengan 6X min 5 yang di ruas 6X min 2 yang di ruas kanan tetap ya. GX-nya kan kita belum tahu. GX-nya kita belum tahu, maka tidak bisa kita ubah seperti tadi. Nah, kalau di sini X, maka di sini X. Berarti kalau di sini GX, maka di sini jadinya iya, betul sekali. GX ya. Jadinya 5 kali GX min 7. Jadi di sini yang biasanya X seperti ini kita ganti dengan GX karena GX-nya belum tahu. Gitu ya. Jadi 5 kali GX min 7 sama dengan 6X min 2. Selanjutnya min 7-nya kita pindah. Sederhananya gitu ya. Sederhananya gitu. Kita pindah. Nah, kita pindah. Jadi kalau negatif, berarti kalau kita pindah, hasilnya adalah positif. Biasanya kan seperti itu ya. Kita memahaminya adalah dipindah. Seperti itu. Kita pakai seperti itu saja. Oke, berarti min 7 pindah jadi positif 7. Sehingga min 2 tambah 7 itu kita sederhanakan jadinya adalah 5. Jadi 5 kali GX sama dengan 6X plus 5. Nah, 5 di sini itu adalah kali ya.
5 di sini itu adalah kali 5 kali GX. Sehingga 5-nya ini kalau kita pindah ruas, maka jadinya adalah bagi. Jadi 6X plus 5 kita bagi dengan 5. Itu adalah GX-nya. Bisa kita sederhanakan ya. Jadinya adalah GX sama dengan 6 per 5X. Karena 6 tidak bisa dibagi 5, tidak habis, maka kita tulis pecahan saja 6 per 5. Kemudian 5 bagi 5, 1. Sehingga didapatkan GX sama dengan 6 per 5X plus 1. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Contoh soal berikutnya. Jika GX sama dengan 4X min 2 dan F bundaran GX sama dengan 8X plus 3, maka tentukan Fx. Nah, ini soalnya salah lagi ya. Maka tentukan Fx maksudnya. Ini berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi diketahui Fx, disuruh mencari Gx. Nah, sekarang kebalikannya. Diketahui Gx, disuruh mencari Fx. Nah, tapi tetap komposisinya adalah F bundaran G. Nah, seperti apakah? Apakah caranya sama atau berbeda? Oke, sama kita lewat F bundaran Gx-nya, komposisinya F bundaran Gx sama dengan 8X plus 3. Kita ingat tadi F bundaran G itu adalah Gx dimasukkan ke dalam F. Gx disubstitusikan ke dalam F. Karena Gx-nya sudah kita ketahui, Gx itu adalah 4X min 2, maka kita ganti jadi F 4X min 2. Itu saya tandai warna merah ya. Itu adalah Gx-nya. Fungsi Gx-nya. Seperti tadi, kalau misalkan di situ 4X min 2, maka yang lain juga harus 4X min 2. Nah, sedangkan di sini yang kita cari adalah Fx ya, Fx. Berarti kita misalkan caranya ya. Misalkan A itu sama dengan 4X min 2. A itu sama dengan 4X min 2. 4X min 2 itu Gx-nya tadi ya. Kita misalkan sebagai A. Ya. Ini itu adalah Gx ya. Kita misalkan sebagai A. Nah, kalau misalkan 4X min 2 kita ubah jadi A, maka di sini X-nya harus kita ubah juga. Harus ada A-nya supaya sama. Kalau di sini variabel X, di sini tidak boleh. Kalau di sini variabel A sudah kita ubah A, di sini tidak boleh ada variabel lain. Ini harus kita ubah jadi A juga, sehingga X-nya itu kita ubah jadi seperti ini. Kita pindah ruas, min 2 kita pindah jadi plus 2, jadi A plus 2 sama dengan 4X, kemudian 4-nya kali kita pindah jadi bagi, sehingga X-nya kita ubah jadi A plus 2 per 4. Kemudian kita substitusi ke ini tadi ya. Kita substitusi ke sini tadi. Jadinya adalah FA. Nah, 4X min 2-nya kita ubah jadi A sama dengan 8 X-nya berubah menjadi A plus 2 per 4. Nah, berubah jadi ini ya. Plus 3. Kemudian kita selesaikan. 8 kita kalikan. Jadinya 8A plus 16 ya. 8 kali 2. 8 kali A, 8A. 8 kali 2, 16. Per 4 plus 3. Kita sederhanakan. 8A bagi 4 itu 2A. 16 bagi 4 itu 4 plus 3. Kemudian FA didapatkan adalah 2A plus 7. 4 tambah 3 ya. Nah, sekarang kita sudah tahu FA. Tadi kalau misalkan di situ A, maka di sini juga A ya. Kalau di sini A, maka di sini juga A. Berarti kalau yang ditanya adalah X, Fx, maka kita ubah saja A-nya menjadi X. Jadi kalau Fx sama dengan 2X plus 7. Cukup mudah bukan? Jadi caranya seperti itu ya. Bedakan kalau misalkan yang dicari Fx atau yang dicari Gx-nya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini soal yang terakhir mungkin ya. Jika Fx sama dengan 3x min 8, Gx sama dengan x plus 3, dan x sama dengan 4x min 1, maka tentukan F bundaran G bundaran Hx-nya. Itu salah ya yang di slide itu ya. Soalnya maka tentukan F bundaran G bundaran H. Nah, sekarang komposisinya ada 3. Ada 3 ya. Fungsinya ada 3. Komposisinya ada 2. Nah, bagaimana caranya? Seperti tadi, berarti kita mulai dari F bundaran G bundaran Hx-nya. Tadi kita kerjakan dari belakang ya. Berarti Hx kita masukkan ke dalam G. G hasilnya kita masukkan ke dalam F. Nah, seperti itu mengerjakannya. Kita mulai dari belakang. Jadi Hx warna hijau ya. Kita masukkan ke dalam G. Kemudian kalau sudah ketemu kita masukkan ke dalam F. Kita substitusikan ke F. Seperti itu. Oke, kita ganti Hx-nya berapa yang
di soal. HX-nya adalah 4X min 1. Tandai warna hijau ya. Itu adalah HX. Kemudian 4X min 1 kita substitusikan ke dalam fungsi G. Berarti jadinya adalah 4X min 1 plus 3. Ini ya. Karena yang di fungsi G itu hanya X saja. Berarti di sini 4X min 1 ya. Kita ubah jadi ini. Plus 3. Plus 3 ini. Nah, kemudian ini kita operasikan. Min 1 tambah 3. Hasilnya adalah plus 2. Jadinya F 4X plus 2. 4X plus 2 ini kita masukkan ke dalam F. Ini yang terakhir ya. Fungsi F ini. Jadinya X-nya ini kita ganti dengan 4X plus 2. Jadinya adalah 3 kali 4X plus 2 min 8. Ya, itu ya. Kemudian ini kita kalikan 3 kali 4, 12. X 3 kali 2, 6. Kemudian kita sederhanakan 6 dikurangi 8, min 2. Sehingga F bundaran G bundaran HX itu adalah 12X min 2. Nah, seperti itu ya. Bagaimana kalau misalkan H bundaran G bundaran F? Misalkan dibalik. Bisa dicoba ya sendiri ya. Oke. Sekian pembahasan mengenai komposisi fungsi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan materi yang lain. Sampai jumpa.